Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 33 ayatnya yang ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Bapak Ibu sekalian, ada satu pekerjaan yang paling saya tidak harapkan ataupun bisa disebut paling saya tidak sukai. Apakah pekerjaan itu Bapak Ibu sekalian? Pekerjaan menunggu. Nah Bapak Ibu sekalian, saya paling bosan, saya paling tidak suka dengan yang namanya menunggu. Apalagi Bapak Ibu sekalian menunggu sebuah kabar ataupun menunggu sebuah proses yang penuh ketidakpastian. Nah Bapak Ibu sekalian, saya orangnya paling gak sabaran di dalam hal menunggu. Resah. Saya orangnya maunya segala sesuatu kalau bisa pasti, kalau bisa semuanya terjamin dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, masalahnya seringkali dalam kehidupan kita itu segala sesuatunya terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Kita mungkin orangnya nggak sabar menunggu, kita mungkin orangnya nggak terlalu suka menunggu. Tetapi bukankah dalam kehidupan kita ini hampir selalu diperhadapkan dengan kata ini, yaitu menunggu atau menanti. Nah Bapak Ibu sekalian, menanti harapan atau menanti sesuatu hal yang kita harapkan untuk terwujud, itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi Bapak Ibu sekalian, jikalau seseorang sedang berada dalam masa-masa genting dalam hidupnya, seperti sebuah persimpangan jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Ada kegalauan di dalamnya, ada hal-hal yang penuh dengan dinamika-dinamika kehidupan terjadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, meski demikian tidak jarang juga ada orang yang rela menanti dengan luar biasa dan berharap di tengah-tengah ketidakpastian itu. Apa yang kira-kira menyebabkan mereka masih punya pengharapan di tengah-tengah segala ketidakpastian itu? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, karena mereka punya iman. Iman itulah yang membawa mereka punya pengharapan. Meskipun mereka sedang berada di tengah-tengah ketidakpastian, tetapi mereka punya pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan itu apa sih Bapak Ibu sekalian? Pengharapan itu adalah sebuah keyakinan yang muncul bahwa masa penantian ini pasti akan berakhir. Masa ketidakpastian ini pasti akan berujung manis suatu saat nanti. Sebab Allah membuat segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Itulah sebuah pengharapan di dalam penantian. Nah Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel dalam bacaan yang kita baca ini, itu sedang berada di sebuah, kalau bisa dikatakan level tertinggi pengharapan mereka, akan menanti keselamatan yang datang dari Allah, yang sudah dijanjikan oleh para nabinya kepada mereka. Terkhusus dalam hal ini Yesaya. Yesaya menubuatkan bahwa keselamatan Allah itu pasti akan datang. Cuma waktunya Bapak Ibu sekalian tidak bisa dipastikan dengan detail Bapak Ibu sekalian. Tetapi penderitaan dan penindasan yang dialami oleh bangsa Israel itu akan segera lepas. Tak lama lagi mereka akan menyaksikan bahwa janji Allah menyelamatkan mereka itu ya dan pasti. Makanya ayat yang ke-6 ini Bapak Ibu sekalian dikatakan masa keamanan akan tiba. Akan tiba Bapak Ibu sekalian bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam masa penantian itu akan janji keselamatan Allah, bangsa Israel diminta sekali lagi untuk hidup takut akan Tuhan. Itulah iman. Mereka Bapak Ibu sekalian diminta untuk tetap punya iman dan pengharapan di dalam Tuhan, dikala menanti waktu kedatangan penyelamatan Allah itu. Yesaya Bapak Ibu sekalian menyatakan bahwa bangsa Israel tidak hanya harus punya iman kepada Allah, bahwa janji Allah itu akan menyelamatkan mereka, tetapi Yesaya juga menyampaikan bahwa
Bangsa Israel harus menjadikan Tuhan itu sebagai raja dalam kehidupan mereka. Ketika mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah, atau sudah mendapatkan keselamatan dari Allah, maka mereka harus menjadikan Allah itu raja atau Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau mereka tidak menjadikan Tuhan itu raja, pemimpin tertinggi dalam hidup mereka, maka mereka akan menjadi bangsa yang kembali jatuh dalam dosa, yang kembali meninggalkan Allah, karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi lewat semua hal yang terjadi dalam hidup mereka, dalam masa-masa penantian kesesakan mereka ini, mereka diajarkan banyak hal, bahwa yang pertama, menanti janji Tuhan itu tidak sia-sia. Bukan satu hal yang sia-sia. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan menjadi sia-sia, sebab Allah akan membuat segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita diminta, bangsa Israel juga diminta untuk menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam hidup mereka, pemimpin tertinggi dalam kehidupan mereka. Jangan bersandar kepada ilah-ilah atau raja-raja lain, tetapi hanya satu, fokus dan percaya kepada Allah. Maka Ia, Allah, akan menyelamatkanmu dan menyelamatkanku melewati setiap musim kehidupan kita. Jangan pernah berhenti menyerah untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk percaya dan beriman di tengah-tengah segala situasi kehidupan yang hari ini menimpa kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, Bapak Ibu sekalian. Tetaplah setia menanti dan berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali untuk tetap setia berpengharapan di dalam Engkau. Meskipun jalan kehidupan kami tidak menentu, bahkan dipenuhi dengan tantangan dan pergumulan, tetapi biarlah Tuhan ajak kami dan ajar kami untuk tetap punya pengharapan, kesetiaan kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa segala sesuatunya akan indah, tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya esok hari Engkau boleh memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.